Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Listian Lukuni di channel di sini. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran seputar komunikasi bisnis. Lebih tepatnya di bab 4, yaitu tentang produk dan layanan kepada pelanggan. Tetapi sebelumnya, yang belum subscribe silahkan untuk subscribe terlebih dahulu agar kalian dapat mengetahui video-video pembelajaran terbaru dari YouTube channel saya. Oke, baik, kita mulai saja. Bab 4 yaitu produk dan layanan kepada pelanggan. Nah, adapun kompetensi dasar dan tujuannya, yang pertama adalah kompetensi dasar, yaitu 3.4, yaitu menganalisis produk dan pelayanan. Kemudian 4.4, yaitu melakukan rekomendasi produk dan pelayanan. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah menonton video ini, siswa diharapkan dapat yang pertama memahami pengertian produk, barang, dan jasa. Yang kedua, mengelola atau mengelompokkan jenis-jenis barang. Yang ketiga, memahami kegunaan barang. Yang keempat, yaitu memahami pengelompokan jasa. Dan yang kelima, memahami tingkatan produk. Yang keenam, memahami dimensi produk. Dan yang ketujuh, menjelaskan produk kepada pelanggan. Oke, kita memasuki yang pertama, yaitu pengertian produk, barang, dan jasa. Yang pertama adalah pengertian produk. Menurut Philip Kotler dan Armstrong pada tahun 1996, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Sedangkan menurut Stanton, produk adalah kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas, dan merek ditambah dengan jasa dan reputasi penjualan. Nah, merujuk dari pendapat kedua ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa produk itu segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar, baik sifatnya nyata atau berbentuk barang maupun tidak nyata berbentuk jasa. Nah, kemudian yang kedua adalah barang dan jasa. Nah, berdasarkan wujudnya, produk dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama. Yang pertama adalah barang. Barang merupakan produk yang sifatnya tangible atau berwujud, sehingga wujudnya bisa dirasakan oleh panca indera. Misalkan bisa dilihat, dicium baunya, atau disentuh. Contohnya adalah buku, tas, televisi, sabun, dan benda-benda lainnya. Barang merupakan jenis produk yang mudah dianalisis dan dievaluasi. Oleh karena itu, pengembangan produk dalam bentuk barang lebih mudah dilakukan. Selanjutnya adalah jasa. Menurut Kotler, jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Jasa tidak dapat disentuh tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Contohnya adalah jasa perbankan, jasa pendidikan, pelayanan kesehatan di rumah sakit, jasa potong rambut, dan jasa lainnya. Nah, agar dapat memahami perbedaan barang dan jasa, berikut akan saya jelaskan karakteristik barang dan jasa. Yang pertama, barang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tangible atau berwujud. Artinya, barang dapat disentuh, dilihat wujudnya atau bentuknya. Kemudian yang kedua adalah standarized, ya, atau terstandar. Artinya barang mudah untuk distandarisasi pembuatannya, baik dalam bentuk, kualitas maupun ukurannya. Kemudian yang ketiga, production spirit
from consumption, yaitu produksi berpisah dengan konsumsi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah barang dapat dikonsumsi kapan saja setelah produksi selesai dilakukan. Kemudian selanjutnya ada non-perishable, ya, atau tidak mudah hilang atau rusak, yaitu karena sifatnya barang dapat disimpan, maka tidak mudah hilang atau rusak meskipun tidak dikonsumsi langsung setelah diproduksi. Kemudian yang kedua, jasa. Jasa juga memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, intangible, ya, atau tidak berwujud. Artinya jasa tidak dapat disentuh atau dilihat wujudnya, namun dapat dirasakan manfaatnya. Kemudian yang kedua, heterogeneity atau beraneka ragam. Artinya beragam di sini adalah kualitas pelayanan dari jasa yang diterima oleh konsumen seringkali berbeda-beda atau tidak standar, bergantung kepada tempat dan orang yang memberikan pelayanan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah simulan cost, production and consumption, atau produk dan konsumsi terjadi bersamaan, yaitu konsumsi diterima pada saat pelayanan diberikan, tetapi pelayanan tersebut selesai dilakukan, maka pelayanan tersebut tidak dapat dinikmati lagi. Misalnya, ketika berobat ke dokter, Anda akan dilayani sesuai dengan kebutuhan. Namun ketika Anda pulang ke rumah, sudah tidak menerima pelayanan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, pengelompokan jenis-jenis barang. Yang pertama, barang menurut cara memperolehnya. Nah, menurut cara memperolehnya, barang dapat dikelompokkan menjadi yang pertama adalah barang bebas. Barang bebas yakni barang yang untuk memperolehnya tidak diperlakukan pengorbanan. Contohnya adalah cahaya matahari dan udara. Kemudian yang kedua, barang ekonomi, yaitu barang yang untuk memperolehnya diperlakukan atau diperlukan pengorbanan. Misalnya, makanan dan kendaraan memerlukan uang untuk membelinya. Kemudian yang kedua, barang menurut kegunaannya. Menurut kegunaannya, barang dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, barang produksi, yaitu barang yang digunakan untuk proses produksi. Misalnya, biji kopi digunakan dalam pembuatan kopi instan. Kemudian yang kedua, barang konsumsi, yaitu barang yang dapat langsung digunakan dan konsumsi oleh seseorang. Misalnya, air minum dalam kemasan. Kemudian yang ketiga, barang menurut proses pembuatannya. Menurut proses pembuatannya, barang dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, barang mentah, yakni barang yang digunakan untuk proses produksi sebelum dipergunakan. Misalnya kayu, daun teh, kapas untuk membuat benang. Kemudian yang kedua, barang setengah jadi, yakni barang yang mudah atau sudah melalui proses produksi tetapi belum siap pakai. Misalnya kapas yang sudah diproses menjadi benang masih membutuhkan proses selanjutnya agar dapat menjadi pakaian. Kemudian yang ketiga, barang jadi, yakni barang yang sudah melalui proses produksi dan siap pakai untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah meja, televisi, pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah barang menurut hubungan dan dengan barang lain. Nah, menurut proses hubungannya, barang dibagi menjadi yang pertama adalah barang substitusi, yakni barang yang dapat mengganti barang lain. Misalnya, gas LPG dapat menggantikan fungsi minyak tanah untuk memasak. Kemudian yang kedua, barang komplementer,
yakni barang yang dapat melengkapi fungsi dari barang lainnya. Contohnya, buku dan pulpoin saling melengkapi untuk menulis. Nah, kemudian yang keempat, barang menurut kepemilikannya. Menurut proses kepemilikannya, barang dibagi menjadi yang pertama adalah barang privat dan barang publik. Barang privat yakni barang yang kepemilikannya dimiliki oleh seseorang, misalnya rumah dan kendaraan. Sedangkan barang publik yakni barang yang kepemilikannya dimiliki oleh masyarakat umum, misalkan jalan umum. Selain pengelompokan barang di atas, jenis-jenis barang lainnya seperti barang inferior. Nah, ini merupakan barang yang tidak memiliki nilai jual tinggi, sehingga akan mengalami penurunan permintaan ketika pendapatan seseorang naik. Contohnya adalah barang-barang murah. Kemudian yang kedua, barang superior. Nah, barang superior ini merupakan barang yang mempunyai kualitas unggul dan mempunyai prestis bagi pemiliknya. Apabila pendapatan seseorang naik, maka permintaan barang superior juga akan naik. Misalnya apa? Misalnya adalah mobil mewah. Kemudian yang C, kegunaan barang. Berikut ini ada kegunaan atau utilitas barang yang Anda perlu ketahui. Yang pertama adalah elemen utility, adalah kegunaan barang karena mempunyai zat asli yang dibutuhkan, seperti sayuran segar dan ikan. Kemudian yang kedua adalah time utility, adalah barang yang berguna karena waktu, misalnya jas hujan pada musim hujan. Kemudian yang ketiga, place utility, adalah kegunaan barang karena tempat. Nah, misalnya pakaian tebal ya. Misalnya pakaian tebal. Kemudian yang keempat itu ada form utility, adalah barang menjadi berguna karena adanya perubahan bentuk. Contohnya kayu menjadi meja, wol menjadi baju hangat. Kemudian yang kelima ada ownership utility, adalah barang yang berguna karena adanya perpindahan kepemilikan. Misalnya pakaian menjadi lebih berguna ketika dibeli dibandingkan ketika dipajang di manekin. Kemudian yang keenam, service utility, adalah kegunaan barang karena adanya faktor pelayanan. Misalnya karena pelayanannya baik, maka barang dibeli di toko tersebut. Kemudian yang D, ini adalah pengelompokan jasa. Nah, menurut Griffin dalam Lupiordi pada tahun 2006, produk jasa tidak ada yang benar-benar mirip antara satu dengan lainnya. Terdapat beberapa cara untuk mengklasifikasikan produk jasa tersebut. Di antaranya adalah yang pertama adalah jasa menurut tingkat konsumen. Nah, didasarkan atas tingkat kontrak konsumen dengan pembeli, jasa sebagai bagian dari sistem saat jasa tersebut dihasilkan. Dapat dibedakan ke dalam beberapa kelompok. Kelompok yang pertama adalah sistem kontrak tinggi atau high contact system. Pada sistem kontrak tinggi, konsumen harus menjadi bagian dari sistem untuk menerima jasa. Contohnya pada jasa pendidikan, penerima jasa atau siswa harus menjadi bagian dari proses jasa itu sendiri. Apabila siswa tidak ada, maka layanan pendidikan tidak dapat diberikan. Kemudian yang kedua, sistem kontrak rendah atau low contact system. Konsumen tidak perlu menjadi bagian dari sistem untuk menerima jasa. Contohnya jasa reparasi mobil, jasa laundry, dan jasa parkir. Konsumen tidak harus berada di dalam sistem ketika mobilnya diperbaiki, pakaiannya dibersihkan, atau kendaraannya diparkir. Kemudian yang kedua, jasa menurut
kesamaannya dengan operasi manufaktur. Nah, berdasarkan kesamaan dengan operasi manufaktur, jasa dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah jasa murni atau pure service, merupakan jasa yang tergolong kontrak tinggi tanpa persediaan, atau dengan kata lain berbeda dengan manufaktur. Contohnya, konsumen baru akan memperoleh pelayanan salon ketika tidak berada di tempat. Kemudian yang kedua, jasa semi manufaktur atau quasi manufacturing service, merupakan jasa yang tergolong kontrak rendah, memiliki kesamaan dengan manufaktur, dan konsumen tidak harus menjadi bagian dari proses produksi jasa. Contohnya adalah jasa perbankan atau jasa pengiriman barang. Kemudian yang ketiga, jasa campuran atau mixed service, merupakan kelompok jasa yang tergolong kontrak menengah atau moderate kontrak, gabungan beberapa sifat jasa murni dan jasa semi manufaktur. Contohnya adalah jasa bengkel, ambulans, kemudian ada pemadam kebakaran dan lain sebagainya. Nah, menurut Confess yaitu 1999, macam-macam jasa seperti yang telah disebutkan di atas dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah personalized service, adalah jasa yang sangat mengutamakan pelayanan orang dan perlengkapannya seperti bengkel, salon kecantikan, atau studio foto. Kemudian yang kedua adalah financial service, yaitu terdiri dari banking service, yaitu bank, kemudian insurance service atau asuransi, kemudian investment service atau lembaga penanaman modal. Kemudian ada entertainment, yang termasuk dalam kelompok ini adalah usaha-usaha di bidang olahraga, bioskop, gedung-gedung pertunjukan, dan usaha-usaha hiburan lainnya. Metode marketing yang dipakai adalah sistem penyaluran langsung, di mana karcis dijual di loket-loket. Kemudian yang selanjutnya adalah hotel service. Hotel service itu merupakan salah satu sarana dalam bidang kepariwisataan. Nah, dalam hal ini hotel perlu mengadakan kegiatan bersama dengan tempat-tempat rekreasi, hiburan, travel bureau, dan sebagainya. Kemudian yang tingkat produk atau tingkatan produk. Sebelum mempresentasikan sebuah produk, presenter harus memahami produk pada berbagai tingkatan. Ada 5 tingkatan produk ya. 5 tingkatan ini merupakan acuan materi produk yang akan disampaikan oleh seseorang presenter bisnis. Nah, menurut Kotler di tahun 2003 mengelompokkan produk ke dalam 5 tingkatan produk, yaitu yang pertama adalah core benefit, basic product, expert product, kemudian augmented product, dan potential product. Yang pertama adalah core benefit. Core benefit merupakan tingkatan dasar sebuah produk, di mana produk harus memiliki manfaat dasar untuk ditawarkan kepada konsumen. Contohnya adalah sebuah pakaian harus mampu melindungi pemakainya dari cuaca. Kemudian yang kedua adalah basic produk. Basic produk artinya sebuah produk yang harus memenuhi kebutuhan panca indera. Selain memiliki produk dikarenakan manfaatnya, produk tersebut harus disukai karena menarik dan menyenangkan berdasarkan panca indera. Contohnya adalah sebuah makanan bukan hanya mengenyangkan, namun harus bergizi dan enak untuk dimakan. Kemudian yang ketiga, expert product. Sebuah produk bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi harus bisa memenuhi harapan konsumen. Dalam presentasi,
ungkapkan apa saja yang mungkin diharapkan oleh konsumen dari produk yang dipresentasikan. Lalu sampaikan bahwa produk Anda memenuhi harapan tersebut. Dan yang keempat adalah augmented product. Nah, pada tingkatan ini sebuah produk harus memiliki daya pembeda atau distinctive ya, ability dari produk pesaing. Banyak produk yang beredar di pasaran, masing-masing harus memiliki keunggulan. Kemudian ada potensial produk. Nah, potensial produk yaitu perubahan-perubahan yang ditawarkan sebuah produk pada masa yang akan datang, sehingga konsumen akan selalu puas dan tidak akan pernah merasa bosan mengkonsumsi produk tersebut. Nah, kemudian yang F adalah dimensi produk. Dimensi produk merupakan elemen-elemen yang terdapat di dalam sebuah produk. Pada dasarnya, setiap produk memiliki dimensinya masing-masing yang disesuaikan dengan karakteristik produk tersebut. Nah, berikut adalah beberapa dimensi produk secara umum. Yang pertama adalah merek. Setiap produk memiliki merek yang berbeda dan merupakan daya pembeda dengan produk pesaing. Berilah penekanan mengenai merek yang Anda tawarkan. Ciptakan identitas yang kuat terhadap merek Anda atau brand identity. Kemudian yang kedua adalah kemasan. Kemasan yang berkualitas akan menjaga kualitas produk yang dikemasnya. Jangan abaikan kemasan, bawalah produk yang masih dalam kemasan yang terjaga dan rapi ketika Anda akan memamerkan produk di depan calon konsumen. Kemudian yang ketiga, desain. Nah, desain yang menarik dan khas dapat menjadi daya pembeda dan nilai tambah yang baik bagi sebuah produk. Kemudian yang keempat adalah warna. Nah, warna merupakan unsur estetik yang akan menarik penglihatan konsumen. Nah, sebuah produk memiliki dimensi-dimensi yang harus dipenuhi agar dikatakan sebagai produk yang berkualitas. Nah, berikut ini adalah beberapa dimensi kualitas produk menurut Fandi Ciptono di tahun 1997 yang dapat ditawarkan ketika menawarkan sebuah produk. Nah, yang pertama adalah kinerja atau performance, yaitu karakteristik pokok yang diperoleh konsumen dari manfaat inti atau core benefit sebuah produk. Apakah produk tersebut mengandung kemudahan tertentu, mengandung kecepatan tertentu, atau kenyamanan tertentu. Kemudian yang kedua, manfaat tambahan atau features dapat menjadi nilai tambah atau value added bagi sebuah produk. Yang ketiga adalah keandalan atau reliability. Itu kemungkinan kecil bahwa produk tersebut akan mengalami kegagalan atau kerusakan. Misalkan alat memasak yang Anda presentasikan memiliki jaminan anti karat seumur hidup. Kemudian yang keempat, kesesuaian dengan spesifikasi atau conformance to specification. Misalkan produk Anda sesuai dengan standar keamanan dan kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kelima ada daya tahan, durability. Semakin lama daya tahan suatu produk, maka semakin banyak produk itu diminta oleh konsumen. Daya tahan ini memperlihatkan kualitas produk yang dijual perusahaan. Kemudian yang keenam, estetika. Berkaitan dengan keindahan dan menariknya produk tersebut dilihat oleh panca indera. Oleh karena itu, nilai estetik sebuah produk tidak boleh diabaikan. Tampilan sebuah produk dapat menjadi daya tarik awal sebuah produk yang ditawarkan. Kemudian yang G, menjelaskan produk kepada pelanggan. Nah, menjelaskan produk kepada pelanggan harus disesuaikan dengan beberapa hal,
seperti yang pertama adalah tipe pelanggan. Tipe pelanggan sudah dibahas pada bab sebelumnya. Setiap tipe pelanggan membutuhkan penanganan yang berbeda-beda. Semua pelanggan dari perusahaan semestinya diperlakukan sama dan tanpa didiskriminasi. Namun, cara penanganannya membutuhkan trik-trik yang berbeda-beda. Sebaliknya, pelajari berbagai tipe pelanggan dan cara menghadapi agar mampu menjangkau hati pelanggan secara emosional. Yang kedua, jenis produk. Di atas telah dibahas berbagai jenis produk, barang, dan jasa menurut pengelompokan dan klasifikasinya. Dikarenakan setiap jenis produk memiliki konsumen yang berbeda, maka sesuaikan pula penjelasannya dengan kebutuhan konsumen. Nah, menjelaskan produk kepada pelanggan dengan baik penting untuk diperhatikan. Melalui penjelasan yang efektif dan efisien, tujuan dari komunikasi tersebut dapat dicapai dengan mudah. Nah, menjelaskan produk dalam bentuk barang dan jasa sangatlah berbeda dikarenakan karakteristiknya yang berbeda-beda pula. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjelaskan produk barang kepada konsumen. Yang pertama, manfaat barang. Jelaskan manfaat utama atau core benefit dan manfaat tambahan atau features. Barang terutama jika jenis barang tersebut relatif baru atau barang tersebut termasuk dalam kategori barang yang dibeli berdasarkan manfaatnya, misalnya mesin cuci, laptop, pembersih wajah, dan lain sebagainya. Kemudian keunggulan barang. Setiap barang yang dipasarkan akan selalu diikuti oleh pesaing-pesaing. Dengan kata lain, barang yang dijual tentu memiliki pesaing. Maka jelaskanlah keunggulan barang-barang tersebut apabila dibandingkan dengan produk lain. Misalkan saja barang yang kita jual memiliki keunggulan dari segi harga ataupun kualitasnya. Kemudian yang ketiga adalah komposisi barang. Nah, setiap barang memiliki bahan baku utama pembuatannya. Jelaskan bahwa barang baku tersebut berkualitas dan aman dipergunakan karena telah melewati kontrol mutu atau quality control yang tinggi, misalkan sudah memiliki sertifikat halal, kemudian ada disahkan oleh BPOM, kemudian ada dinas kesehatan, atau sudah berlabel SNI atau bahkan internasional. Kemudian yang D, minta calon konsumen mencoba atau mempraktekkan sendiri. Nah, apabila memungkinkan, mintalah calon konsumen mencoba barang yang Anda pasarkan. Kemudian yang E, garansi. Apabila barang tersebut membutuhkan pelayanan penjual yang tinggi, contohnya adalah barang elektronik dan otomotif, maka berilah penjelasan mengenai garansi yang diberikan oleh perusahaan tersebut tanpa menyiratkan bahwa produk yang dijual mudah rusak. Nah, berikut ini beberapa hal yang dapat dijelaskan kepada pelanggan terkait jasa yang dijual. Yang pertama adalah manfaat inti produk. Nah, karena dalam produk jasa tidak terjadi perpindahan hak milik, maka sebagian besar konsumen jasa mengkonsumsi jasa dengan alasan manfaat dari jasa tersebut. Oleh karena itu, sangat penting menyampaikan manfaat inti dari produk. Tanyalah konsumen mengenai apa yang dibutuhkan dan diharapkannya dari produk layanan perusahaan Anda. Nah, setelah itu pilih bukanlah layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen tersebut, dan sampaikan bahwa produk tersebut mempunyai manfaat yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemudian yang kedua, kapan manfaat tersebut dirasakan konsumen. Nah, jasa akan dirasakan ketika benar-benar membutuhkannya. Misalnya,
jasa bengkel akan merasa apabila kendaraan rusak. Meskipun begitu, sebagian besar produk jasa sebenarnya dibutuhkan sebelum terjadi kondisi di mana jasa tersebut dipergunakan. Contohnya saja, kendaraan yang sering dicek kondisinya justru tidak akan cepat mengalami kerusakan. Kemudian BPJS harus dimiliki sebelum terjadi sakit. Tabungan pensiun di bank dibuat sebelum masa pensiun tiba. Nah, oleh karena itu penting bagi konsumen untuk mengetahui kapan jasa tersebut benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh konsumen. Kemudian yang ketiga, manfaat tambahan. Sebuah produk dapat dimiliki manfaat inti dan manfaat tambahan. Manfaat tambahan ini menjadi nilai lebih apabila dibandingkan dengan layanan lain. Misalkan jasa asuransi jiwa memiliki manfaat pertanggungan apabila terjadi klaim, sakit, atau meninggal. Tetapi selain dari itu dapat berfungsi sebagai tabungan berjangka. Sampaikanlah manfaat tambahan tersebut agar konsumen lebih tertarik pada layanan yang Anda tawarkan. Dan yang keempat adalah biaya. Berbagai informasi jasa yang ditawarkan oleh perusahaan jasa, semakin tinggi manfaat yang akan diperoleh konsumen, semakin tinggi juga tingkatan biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen. Untuk itu penting bagi konsumen mengetahui biaya-biaya yang harus dikeluarkan agar konsumen dapat menyesuaikan dengan kemampuannya. Nah, perbedaan karakteristik yang berbeda dari barang dan jasa menyebabkan beberapa hal yang berbeda dalam pelaksanaan presentasinya. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menampilkan objek presentasi. Nah, dalam presentasi barang, demonstrasi produk sangat mudah dilakukan. Pelanggan dapat melihat langsung produk, bahkan mencoba produk tersebut. Anda juga dapat membagi pamflet atau katalog produk apabila tidak dapat memperlihatkan semua varian produk yang Anda presentasikan. Kemudian yang kedua, demonstrasi produk jasa tidak mudah dilakukan, tetapi Anda dapat menampilkannya melalui simulasi digital. Misalkan Anda bertugas mempresentasikan produk asuransi kesehatan, Anda dapat menampilkan perubahan simpanan nasabah beserta uang tabungan per tahunnya melalui gambaran atau gambar bergerak, diagram atau program perhitungan yang sudah ada di komputer. Selain itu, Anda dapat membagikan pamflet ataupun produk kepada audiens. Kemudian yang kedua, memotivasi audiens untuk membeli produk. Nah, yang pertama, untuk presentasi barang, audiens akan semakin mudah dimotivasi apabila produk yang dipresentasikan didemonstrasikan dengan baik atau diungkapkan keunggulan-keunggulannya. Nah, hal yang harus Anda perhatikan adalah panca indera audiens. Contohnya adalah desain atau futuris atau warna, kualitas, dan manfaat yang diperlihatkan. Kemudian yang kedua, untuk presentasi jasa, motivasi harus menganggap bahwa jasa merupakan kebutuhan nomor 2, bahkan kebutuhan yang sifatnya tersier atau produk yang dikonsumsi apabila kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Anda harus sentuh sisi emosional dari audiens agar audiens merasa bahwa produk yang ditawarkan sangat dibutuhkan. Misalkan, ungkap mengapa audiens membutuhkan produk tabungan pendidikan Anda. Anda juga harus memahami audiens seakan-akan Anda pernah mengalaminya. Kemudian yang ketiga, menawarkan jaminan atau garansi dan kepuasan pelanggan. Nah, untuk produk barang, jaminan bahwa barang tersebut akan memenuhi kepuasan pelanggan adalah dengan
menampilkan featuresnya atau spesifikasinya, atau bisa jadi proses pembuatannya, atau bahan-bahan pembuatan produk tersebut. Nah, dalam produk barang, garansi merupakan salah satu faktor penentu kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Kemudian selanjutnya adalah untuk produk jasa. Agar konsumen percaya bahwa produk bagus, Anda dapat menampilkan testimoni dari beberapa pelanggan yang mengungkapkan bahwa pelayanan yang perusahaan Anda berikan sangat memuaskan mereka. Oke, terima kasih. Demikian video pembelajaran tentang materi produk dan layanan kepada pelanggan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.